Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat semua. Di tengah kondisi seperti ini, semoga semangat belajarnya itu tetap meningkat meskipun agak seperti ini kita belajar bersamanya. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum itu, kita lihat bersama-sama halaman awal, yaitu teks lagu Berdayung ya. Nah, sudah membuka buku masing-masing. Nah, kalau sudah, kita akan bersenang-senang dulu. Kita akan bernyanyi bersama tentang lagu Berdayung, karyanya Ahmad A.T. Mahmud, Pak A.T. Mahmud. Baik, kita akan mulai sekarang. Kita lihat bukunya bersama-sama ya, dan bersama-sama. Sambil menunggu teman-temannya yang belum membuka buku, ayo yang lain menyimak teks lagu yang berjudul Berdayung, karyanya Pak A.T. Mahmud. Sebelum kita berpikir keras, kita enaknya bermain-main dulu. Kita refreshing, kita tenangkan otak. Yo, baik. Kita akan mulai lagunya ya. Kita akan mulai bernyanyi bersama. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, baik adik-adik, kita telah bernyanyi tentang lagu Berdayung ya, karyanya Pak A.T. Mahmud. Nah, karena kita sudah bernyanyi, tentunya kita harus mengetahui tentang panjang pendeknya. Nah, panjang pendek satu nada itu disebut, kita dapat mengetahuinya yaitu tentang panjang pendek satu nada ketika kita bernyanyi. Nah, nada ialah suara tinggi rendahnya yang dikeluarkan saat kita bernyanyi. Ya, nada ialah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Nah, nada itu ada dua, nada panjang dan pendek. Nah, panjang pendeknya nada itu dapat kita ketahui dengan cara ketukan. Nah, dalam teks ini kita akan mencari ya panjang pendeknya nada tersebut. Nah, ini kita lihat yang pertama, yaitu kalimat pertama, lajulah perahuku, laju. Nah, nada yang panjang kita gunakan dua ketukan. Seperti contoh la,
Lajulah perahuku laju. Nah, yang panjang, nada yang panjang itu setelah angka terdapat titik. Seperti yang pertama yaitu mi. Setelah mi kan titik, berarti panjang. Nah, kita akan memberi keterangan tentang panjang dan pendeknya lagu yang ada di dalam teks berdayung. Ketika nada tersebut panjang, nanti kita akan beri tanda bintang. Seperti contoh, la kan panjang 2 ketukan tadi. La. Nah, jadi yang la kita kasih tanda bintang. Sedangkan yang pendek gimana? Nah, yang pendek kita beri tanda kotak seperti ini. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah kita bernyanyi, mari kita menginjak ke teks bacaan yang dari samping yang masih berkaitan dengan lagu sebelumnya, yaitu bermain perahu kertas. Ya, coba adik-adik simak bacaan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, akan saya bacakan. Adik-adik simak dengan baik. Bermain perahu kertas. Anto dan Ana bersaudara. Mereka akan bermain perahu kertas. Anto dan Ana membuat perahu kertas dari kertas gambar yang sudah tidak dipakai. 1 lembar kertas dapat menghasilkan 1 perahu. Selesai membuat, perahu tersebut diapungkan di baskom yang berisikan air. Bermain perahu kertas sebaiknya dilakukan di luar rumah. Mereka bermain di teras rumah. Anto dan Ana sangat menyukai permainan ini. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, sebelum kita membahas tentang apa sajakah isi-isi yang ada di dalam teks tersebut, kita akan belajar tentang bagaimana cara menyebutkan isi teks yang ada di dalam suatu bacaan atau suatu hal-hal tertentu. Nah, kita membaca berarti kita mendapatkan suatu informasi baru ya adik-adik. Nah, informasi tersebut akan menambah wawasan kita. Nah, untuk itu kita harus membaca dengan teliti dan dengan seksama. Untuk apa? Agar kita mengetahui apakah bahasan yang sedang diangkat dalam bacaan tersebut. Nah, mari kita kupas isi dari bacaan yang ada di dalam teks bermain perahu kertas. Yang pertama yaitu kita cari S5H1W menggunakan rumus itu. Oh, kebalik, 5W1H. Yang pertama itu siapa? Nah, siapakah yang bermain perahu kertas? Nah, yang bermain perahu kertas yaitu Ana dan Anto. Nah, kenapa mereka bermain bersama? Karena mereka itu bersaudara, ya adik-adik. Yang selanjutnya itu bahan. Nah, kita harus mengetahui bagaimanakah cara membuat perahu kertas. Nah, perahu kertas tersebut dibuat menggunakan kertas gambar yang sudah tidak dipakai. Nah, untuk bahan membuat perahu kertas kita dapat mengetahuinya dari baris keempat paragraf pertama. Nah, terus bagaimana cara kita bermain perahu kertas? Nah,
kita bermain perahu kertas yaitu dengan cara mengapungkan perahu tersebut di dalam baskom yang berisikan air. Nah, atau juga bisa menggunakan bak mandi. Nah, terus untuk bacaan isi teks yang selanjutnya yaitu tentang kapan dan di mana. Nah, di mana mereka bermain perahu kertas? Nah, mereka itu bermain perahu kertas di teras rumah. Kenapa nggak di dalam rumah? Nah, kalau di dalam rumah kan nanti membuat becek isi rumah dan membuat rumah pun penuh air, nanti juga menyebabkan terpeleset. Nah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara kita menyebutkan isi teks tentang keragaman suatu benda. Yang salah satunya itu tentang perahu kertas tadi. Kita sudah tahu tentang bahan, cara bermain, dan tempat yang bermain yang cocok. Nah, kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang masih sama, yaitu kita bermain perahu kertas dengan tema yang berbeda, dengan suasana yang berbeda. Nah, coba adik-adik perhatikan teks yang ada di dalam buku ini. Anto dan Ana masing-masing membuat 2 perahu kertas. Kemudian Banu datang dan ikut membuat perahu kertas. Berapa banyak perahu kertas buatan Anto dan Ana serta Banu? Jawab. Nah, untuk mengerjakan persoalan yang seperti ini, kita dapat mengerjakan dengan mudah. Nah, contohnya pun ada seperti di samping. Nah, kita lihat dulu. Anto dan Ana tadi masing-masing membuat 2 perahu. Berarti Anto Banu. Nah, masing-masing Anto dan Ana kan membuat 2. Kemudian Banu datang membuat 2 perahu. Nah, seperti ini. Berapakah jumlah perahu mereka? Nah, kita tinggal menjumlahkan saja. Pertama yaitu Anto dan Banu, Anto dan Ana. Nah, Anto dan Ana masing-masing membuat 2. Nah, jadi Anto membuat 2, Ana membuat 2. Nah, kemudian Banu datang dan membuat 2 perahu. Jadi total dari perahu mereka adalah, kita dapat menghitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi totalnya ada 6 perahu. Nah, kita juga dapat menghitung menggunakan cara yang seperti ini.
Kita dapat menghitungnya menggunakan cara ini. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2. Kenapa kok 3 kali 2? Kok enggak 2 kali 2? Karena yang dijadikan patokan yaitu 2. Dan kan jumlah 2-nya itu ada berapa? Ada 3. Jadi 3 dikali 2 karena sama. Sistem perkalian itu sama. Sama dengan berapa? 3 kali 2 atau 2 tambah 2 tambah 2, jawabannya 6. Nah, perkalian itu ialah penjumlahan sebenarnya itu. Jadi, pada contoh kali ini kita dapat menjumlahkan ada berapakah perahu tersebut. Kita jumlahkan 2 ditambah 2 ditambah 2. Seperti yang kakak contohkan tadi. Nah, dari contoh gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa perkalian ialah suatu penjumlahan yang diulang. Nah, seperti tadi itu. 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu. Nah, baik adik-adik, dari materi yang kita sudah pelajari dari awal, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Kalau sudah paham, kita akan bersama-sama belajar mengerjakan suatu soal-soal yang nanti akan kakak kirim ke dalam grup. Nah, bila ada yang kurang paham dapat ditanyakan setelah ini ya. Baik, kita akhiri dulu pembelajaran kali ini. Nanti soal akan kakak kirim. Nah, sebelum kakak tutup, kita akan mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Yang pertama tentang panjang pendek suatu nada. Nah, kita ketahui bahwa nada ialah tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan saat kita bernyanyi. Nah, tinggi rendahnya nada itu ada yang panjang, ada yang pendek. Lah, untuk mengetahuinya kita dapat menggunakan ketukan untuk mengetahui panjang dan pendek suatu nada. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang teks, isi teks. Nah, kita dapat menyebutkan isi teks suatu kalimat atau suatu bacaan. Itu kita lakukan dengan cara membaca dengan seksama dan teliti, dengan pelan-pelan. Nah, kita dapat menyebutkan isi teks karena kita sudah memahami isi bacaan tersebut, sehingga kita dapat menemukan bacaan yang penting yang di dalam teks tersebut. Nah, yang terakhir yaitu tentang penjumlahan yang berulang. Nah, tentang penjumlahan berulang ini kira-kira itu agak sulit kemungkinan ya. Karena kita harus teliti mengenai suatu bacaan dan juga teliti dalam proses pengerjaannya. Jangan sampai ada yang terbalik ataupun salah. Ya, seperti sini kan Anto dan Ana masing-masing membuat 2 perahu. Nah, masing-masing berarti Anto membuat 2, Ana membuat 2, bukan Anto dan Ana membuat 2. Nah, kemudian Banu datang dan membuat 2 perahu. Jadi totalnya kita hitung seperti tadi. Kita buatkan Anto dulu. Anto membuat 2 perahu. Anto dan Ana masing-masing membuat 2 perahu. Berarti Anto 2, Ana 2 perahunya. Kita gambar perahu tersebut dulu, supaya kita dapat dengan mudah menghitung berapa jumlah perahu tersebut.
Nah, kita dapat temukan tadi kan Antomba 2, Ana 2, dan Banu 2. Jadi di jumlah 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2. Jumlahnya 6. Nah, dari contoh tersebut kita mempelajari bahwa perkalian ialah penjumlahan yang berulang. Seperti itu. Baik, untuk belajar hari ini kita akhiri sampai di sini. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.